Guys, kemarin-kemarin aku udah pernah jelasin tentang manajemen trainee itu apa. So, sekarang aku bakal jelasin tentang syaratnya biar bisa masuk manajemen trainee itu kayak gimana. Oke, halo guys, balik lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah selalu nonton video-video aku. Dan buat teman-teman semuanya yang belum nonton, jangan lupa untuk tonton. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan juga subscribe biar aku makin semangat untuk bikin video buat teman-teman semuanya. Nah, di video kali ini aku bakal jelasin tentang syarat untuk menjadi manajemen trainee itu kayak gimana. Tapi disclaimer dulu, perlu teman-teman ketahui bahwa setiap perusahaan yang punya program manajemen trainee itu pasti punya syarat spesifik tersendiri. Misalkan manajemen trainee-nya aku di BFI itu bakal beda persyaratan spesifiknya misalkan dengan manajemen trainee yang ada di Unilever. Tapi setelah beberapa kali aku daftar MT dan lihat-lihat syarat-syaratnya, ada beberapa highlight syarat yang menurut aku itu pasti selalu ada di program MT dimanapun itu. Makanya tonton terus sampai akhir biar teman-teman bisa mempertimbangkan dulu kalian itu cocok gak sih kira-kira masuk MT. Pertama, masalah umur. Nah, biasanya umur anak MT itu beneran muda-muda banget karena kan MT itu dicarinya untuk fresh graduate gitu. Dan rata-rata lulusan fresh graduate itu kan rentang umur dari 22 sampai 25 tahun. Atau ada yang dikit-dikit 26, 27 gitu. Nah, jadi biasanya program MT itu rentang 22 sampai 25 atau paling maksimal banget itu aku pernah nemu di angka 27. Nah, sebenarnya setelah aku cari tahu, ini tuh ada filosofinya kenapa MT itu khusus untuk fresh graduate atau orang-orang yang masih muda lah 25-an ke bawah gitu. Nah, karena MT itu kan pengen banget ngedidik orang-orang yang dari awalnya tuh otaknya kosong gitu. Kosong tuh dalam artian belum punya pengalaman di mana-mana, belum kerja full time di mana-mana. Jadi kan otaknya tuh masih bisa dimasukin hal-hal baru gitu. Sedangkan orang-orang yang udah profesional, dia udah lama kerja dan sebagainya, terus masuk lagi MT yang lu harus di training lagi, itu biasanya mungkin mereka rasa bakal agak lebih susah dibandingkan dengan MT yang memang dari awal mereka belum tahu apa-apa. Makanya kan sasarannya fresh graduate. Kedua, belum nikah. Nah, jadi buat teman-teman yang belum nikah, yang masih jomblo, yang mungkin belum tahu mau nikahnya kapan, nah masuk MT lah kalian. Karena ketika masuk MT itu ya kalian itu jangan dulu nikah gitu. Dan kalau teman-teman yang udah nikah, otomatis nggak bisa. Aku nggak tahu ada MT yang memperbolehkan nikah atau enggak, tapi aku ngeliat temen aku sih kayak dia MT di salah satu perusahaan, dan setelah masuk MT, beberapa bulan setelah itu dia nikah. Tapi again, tergantung perusahaannya. Tapi case di beberapa program MT yang pernah aku dapat, itu mereka syaratkan kita untuk nggak nikah dulu selama masa perjalanan ikatan dinas. Misalkan aku di BFI, itu ikatan dinas selama 2 tahun. Maka di jenjang waktu 2 tahun itu, aku nggak boleh menikah. Kalau misal setelah 2 tahun aku mau nikah, baru itu bisa. Jadi kalau misalkan yang mau nikah cepet-cepet, yang mau nikah dalam waktu dekat, jangan masuk MT guys. Karena emang ya nggak boleh nikah. Ketiga, siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Nah, ini sebenarnya masih ada korelasinya dengan teman-teman itu kenapa MT gak boleh dulu nikah. Karena nanti bakal ditempatkan di setiap cabangnya yang ada di seluruh Indonesia. Misalkan teman-teman bisa ditempatin di Papua, ditempatin di Kalimantan, di Sumatera, di Bali, di Jawa Timur, di mana kek yang memang jauh dari domisili kalian. Dan kalau misalkan kalian udah nikah, itu kan agak susah. Kasian pasangan kalian kan. Nah, sedangkan kalau masih sendiri, masih muda, itu kayak bisa kemana aja gitu. Karena kita nggak ada tanggungan dan nggak ada orang juga yang nungguin kita di rumah gitu. Ya, orang tua nungguin sih, cuman maksudnya kayak kita nggak punya pasangan gitu yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, selain itu juga, kalau misalkan teman-teman itu tipikal yang nggak siap untuk ngerantau, nggak siap untuk ditempatin di seluruh kota-kota di Indonesia, nggak siap ditempatin di desa terpencil, pengennya di kota-kota gede aja, dan nggak maulah pokoknya ditempatin random dimanapun itu. Nah, berarti MT nggak cocok buat teman-teman semuanya. Karena mostly program MT emang kayak gitu. Termasuk aku. Kalau teman-teman udah nonton video aku yang ini, itu ada scene aku yang memang bikin video di kosan aku yang di BSD. And look at me now. Sekarang kosannya beda dan aku emang sekarang ditempatin untuk observasi di Jakarta Barat, which is di daerah Meruya. Nah, kalau misalkan aku nggak siap pengennya di BSD terus gitu, ya nggak bakal bisa gitu deh. Aku nggak cocok untuk masuk MT.
Selanjutnya ada ikatan dinas. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa setiap program MT, aku nggak tahu ya semua MT atau enggak, tapi mostly setiap MT, khususnya MT-MT yang di BUMN lah misalkan, atau swasta pun aku lihat beberapa ada, termasuk aku juga gitu, itu dia ada namanya ikatan dinas. Apa sih ikatan dinas? Ikatan dinas itu merupakan sebuah ikatan antara kalian dan juga perusahaannya dalam jangka waktu tertentu. Jadi artinya kalian itu nggak boleh dulu keluar, nggak boleh resign selama jangka waktu tertentu. Misalkan aku ikatan dinasnya itu selama 2 tahun, maka dalam waktu 2 tahun itu ya aku harus kerja aja di BFI gitu. Kalau misalkan aku keluar atau aku memang resign dan sebagainya, kecuali dikeluarin yaitu beda cerita, itu nggak boleh. Nah terus kalau misalkan keluar itu gimana? Kita pengen resign atau udah gak betah? Ya bisa-bisa aja, tapi emang ada penalti. Nah penaltinya itu berupa denda atau mungkin konsekuensi-konsekuensi lain. Kalau di case-nya aku itu denda sebesar 35 juta. Mungkin kalau aku nanti udah kaya, aku udah banyak uang, terus tiba-tiba aku bosen pengen keluar dan ngeluarin uang 35 juta kayak 35 ribu, mungkin aku bisa-bisa aja keluar. Makanya sebelum tanda tangan ikatan dinas, sebelum tanda tangan offering letter, sebelum ikut MT, kalian harus pastiin dulu mau gak nih menjalankan ikadin ini selama kurang lebih 2 tahun atau bahkan lebih. Aku ngelihat ada case-case teman-teman aku yang di bank, dia ikatan dinasnya itu sampai 3, 4 tahun, 5 tahun gitu, lama banget. Jadi kalian harus perhatiin juga gitu, itu mau atau enggak gitu. Jangan ngelihat doang gajinya, jangan ngelihat doang prospek karirnya, jangan ngelihat hal-hal itunya, tapi lihat juga konsekuensi nanti yang bakalan teman-teman dapetin ke depannya. Nah sebenarnya mungkin masih banyak lagi syarat-syarat umum yang biasanya ada di setiap MT di perusahaan dimanapun itu, tapi yang jelas 4 hal itu pasti ada. So kalau misalkan nanti aku nemu lagi persyaratan apa aja yang biasanya ada, aku bakal sharing lagi ke teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian mau cek video-video lainnya terkait MT yang versi pendek, coba langsung kunjungin TikTok aku aja, karena aku bakal cepet banget sharing di sana. Karena ngedit video untuk yang pendek itu lebih gampang guys dibandingkan ngedit video yang versi panjang ini, karena harus buka laptop, harus mindahin ini itu. Kalau itu kan cuman dari HP ngedit di CapCut, best. So thank you so much buat teman-teman semuanya yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. See you next time guys. Dan jangan lupa untuk stay tune terus untuk konten-konten MT aku ke depannya. Goodbye.